Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manzila Tusifa dari Prodi S1 Teknologi Pangan dengan NIM 120524200057. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh Bapak Fakih. Bahasa Indonesia merupakan bahasa terpenting dalam seluruh kawasan Nusantara. Pentingnya bahasa Indonesia ini tidak terlepas dari Ikrar Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928. Terlaksanakannya peristiwa tersebut merupakan puncak Persatuan Pemuda Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa persatuan yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Satu hari setelah dirumuskannya proklamasi kemerdekaan. Hal ini tercantum pada UUD 1945 bab 15 pada pasal 36. Disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Ada beberapa peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional dan identitas nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa kita. Selain itu, dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita menunjukkan kepada negara lain bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang egois dalam menentukan bahasa persatuan. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia sangat membantu kita dalam berkomunikasi di mana saja dan dengan siapa saja di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua adalah sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Jika kita bertemu dengan seseorang yang berbeda pulau, kita tidak berkomunikasi dengan mereka, karena kita tidak paham dengan bahasa yang mereka gunakan. Karena setiap bahasa di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing, maka kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga adalah sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Dengan adanya bahasa Indonesia, dapat menghindari segala kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa dan budaya. Hadirnya bahasa Indonesia menjadi segala urusan antar daerah tidak terhambat. Peran yang keempat adalah sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Contohnya seorang guru yang mengajar murid menggunakan bahasa Indonesia dan juga buku-buku yang sebagai bahan ajar menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya agar para murid dari berbagai daerah paham apa yang dimaksud dari buku tersebut. Yang kelima adalah bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi warga, masyarakat, dan pemerintahan, tetapi juga sebagai alat penghubung segala kepentingan formal yang bersifat resmi. Yang keenam, yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya media yang dapat mengembangkan kebudayaan. Contohnya, kita sering mendapati petunjuk penggunaan bahasa Indonesia yang terdapat dalam alat-alat elektronik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi adalah bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kenegaraan, sebagai alat komunikasi, pendidikan, identitas budaya, serta dalam pemerintahan dan diplomasi. Bahasa ini menyatukan masyarakat yang beragam dan memperkuat fondasi negara. Dengan kedudukan yang strategis, bahasa Indonesia tidak hanya memfasilitasi interaksi sosial,
tetapi juga mendukung proses pembangunan dan integrasi bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan dan penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.